Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Rahmawati dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0488744625. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan praktik tugas 3 mata kuliah jaringan komputer. Soal nomor 1, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Pertama, kita buka software Cisco dulu. Setelah buka aplikasi softwarenya, lalu kita tambahkan 4 PC dan 1 switch. Kita ikuti sesuai langkah-langkahnya, yaitu 4 PC, dan 1 switch. Setelah itu, tambahkan koneksi kabel, fast Ethernet, dan beri IP address pada perangkat PC. Oke, di sini saya akan menamainya dengan IP ya, agar lebih mudah. Diingat kita ketikkan IP address-nya. Setelah itu, kita ping dari komputer PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Nah, kita di sini atur dulu IP-nya. Jadi, kita klik PC-nya, lalu pilih desktop, lalu IP config. Kita masukkan IP address-nya. Sesuai dengan nama yang sudah diberikan tadi. Jika sudah, selanjutnya kita ping dari komputer PC 1 ke PC 0. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Kita klik lagi PC-nya, lalu kita masuk ke run command. Kita masukkan ipconfig terlebih dahulu. Nah, ini IP address-nya sudah ketemu ya, sesuai. Kita coba ping dan masukkan IP-nya. Nah, hasilnya sudah terhubung ya. Selanjutnya kita cek lagi PC yang lainnya, kita ipconfig dulu. Dan hasilnya muncul seperti ini, ada muncul IP address-nya. Lalu kita ping. Nah, ini hasilnya. Ini IP address untuk PC 2, kita akan ping PC 3.
Nah, ini untuk hasil ping dari PC 3 ke PC 0. Jadi untuk soal nomor 1 sudah selesai. Selanjutnya kita ke nomor 2. Buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Kita lanjut ke nomor 2. Buatkan satu server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, kita close dulu yang sudah tidak terpakai. Kita buat halaman baru. Untuk nomor 2, jadi langkah pertama kita tambahkan 4 PC, 1 switch, dan 1 server. Seperti ini kita tambahkan 4 PC, dan 1 switch, dan 1 server HTTP. Oke, seperti ini. Lalu kita tambahkan koneksi kabel dan beri IP address pada perangkat PC dan server. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan IP address-nya. Seperti biasa, kita tambahkan address di sini ya. Untuk yang ini 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4. Dan untuk yang server itu 2.5. Kita masukkan di sini konfigurasi IP-nya seperti tadi. Untuk langkah selanjutnya, kita panggil server HTTP dengan IP server menggunakan web browser di semua PC. Oke, kita akan coba panggil dari PC 0 terlebih dahulu. Kita klik pilih desktop, lalu pilih web browser. Kita tunggu ya. Nah, kita coba masukkan IP-nya. Setelah itu klik go. Jika sudah seperti ini, artinya antara PC 0 dengan server sudah terhubung. Kita lanjut ke PC 1. Kita masukkan IP-nya. Oke, ini PC 1 berhasil terhubung. Oke, sudah terhubung. Selanjutnya yang terakhir PC 3. Oke, sudah terhubung. Jadi seluruh PC, PC 0, PC 1, PC 2, dan PC 3 sudah berhasil memanggil server HTTP dengan IP server 2.5. Oke, untuk nomor 2 sudah selesai ya. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 3, yaitu buatkan satu buah server DNS dan satu buah. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Nah, jadi langkah yang pertama untuk soal nomor 3 ini kita tambahkan 4 PC, 1 switch, 1 server HTTP, dan 1 server DNS.
Kita hapus dulu dan buat file baru. Oke, kita tambahkan 4 PC, 1 switch, 1 server HTTP, dan 1 server DNS. Nah, seperti ini. Selanjutnya tambahkan kabel dan beri IP address pada perangkat PC. Oke, kita tambahkan kabel mulai dari PC 0 dan selanjutnya server HTTP. Oke, kita kasih nama dulu ya. Kita berikan IP address-nya. Lalu di sini servernya server DNS dan di sini server HTTP ya. Di sini server kita berikan IP 3.6. Oke, kita masukkan IP-nya. Lalu server DNS 3.5. Oke, sudah selesai. Lalu kita masuk ke server DNS, ke service DNS. Lalu masukkan nama domain dan address. Dan klik on pada DNS service-nya. Oke, kita masuk ke dalam DNS server service ya. Kita kasih nama tugas3.com. IP address-nya di sini kita masukkan server HTTP memiliki address ini. Lalu klik on pada DNS. Setelah itu klik add. Nah, oke, di sini sudah ya masuk. Selanjutnya atur IP config pada masing-masing PC DNS servernya menggunakan IP server DNS. Oke, jadi pada PC masing-masing dari PC 0 DNS servernya kita ganti menjadi IP address. DNS servernya ya, masukkan IP address DNS servernya 3.5. Oke, setelah selesai kita tes domain menggunakan web browser pada masing-masing PC. Oke, kita coba tugas3.com. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka ini sudah berhasil untuk yang PC 0. Lalu selanjutnya kita ke PC 1. Kita masuk ke web browser. Kita masukkan lagi tugas3.com. Nah, untuk PC 1 ini sudah muncul seperti ini, berarti sama ya, berhasil sama seperti PC 0. Selanjutnya kita ke PC 2. Oke, sudah berhasil. Lalu kita lanjut ke PC 3. PC 3 kita masukin lagi. Oke, untuk PC 3 juga sudah selesai ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Buatkan struktur jaringan pada gambar berikut dan lakukan perintah berikut. Masukkan PC 0 dan PC 1. Lalu tambahkan server.
Setelah itu kita tambahkan switch sama router. Nah, switchnya ada 2 ya, routernya 1. Tambahkan koneksi kabel dan beri IP address pada perangkat PC dan server. Kita coba satu persatu ya untuk bagian bawah dulu. Lalu di sini kita berikan IP address-nya. Kita ganti ya menjadi pendilcom.com. Dengan IP address-nya 4.2. Kita masukin IP-nya, desktop IP address. Oke. Nah, yang bawah sudah selesai, lalu kita lanjut ke bagian atas. Di sini 5.1 addressnya. Nah, untuk server yang kedua ini ilkom ya. ilkom.com. Lalu addressnya 5.2. Selanjutnya server yang ketiganya itu server DNS. IP-nya 5.3. Oke, kita hubungkan dulu. Oke, selanjutnya kita masukkan IP address-nya. Seperti biasa ya, kita masukkan lagi ke IP configuration, lalu kita masukkan IP address-nya. Oke, sudah selesai. Isi default gateway pada PC 1 dan server pendilcom.com. Nah, dengan IP-nya 4.3 ya. Kita masukin dulu default gateway. Diisi dengan IP-nya 4.3. Yang server pendilcom juga sama. Di sini default gateway-nya kita rubah ya jadi 4.3. Oke, selanjutnya kita sambungkan router dengan kedua switch menggunakan kabel gigabit Ethernet. Oke, kita sambungkan router ini. Selanjutnya, Ethernet 2. Oke, selanjutnya atur config router dan isi dengan IP default gateway. 4.3, pastikan on. Oke, kita masuk ke config, lalu pilih gigabit Ethernet 0. Kita masuk ya. Nah, di sini kita masukkan IP-nya. Oke, sudah. Selanjutnya kita atur RIP routing dengan IP 4.0. Kita klik yang RIP ya. Kita masukin IP address-nya. Lalu kita isi default gateway pada PC 0, server ilkom.com dan server DNS menggunakan 5.4. Berarti yang di bagian atas server ilkom dan server DNS ini menggunakan IP address 5.4 default ya.
gateway-nya. Oke, kita masuk ke PC 0 IP config, default gateway-nya berubah menjadi 5.4. Selanjutnya server Ilkom. Untuk DNS kita masukkan. Oke, langkah selanjutnya isi DNS server pada PC 0. PC 0 kita masukkan DNS servernya 5.3. Oke, selanjutnya masuk ke server DNS, service DNS, lalu masukkan ilkom.com dan bundle.com sesuai dengan IP address masing-masing dan klik on pada DNS service. Oke, kita masukkan server DNS ya. Nah, kita masukkan yang pertama, itu ilkom.com. IP address-nya. Klik add, lalu klik on. Nah, selanjutnya, yang pendulcom.com. Kita masukkan di nama, lalu address, klik on, lalu add. Oke, sudah. Langkah selanjutnya kita atur config pada router dan masukkan IP 5.4. Router ya di yang 01 berarti benar ya. 001. Masukkan IP, addressnya 5.4, klik on, lalu kita klik RIP untuk diatur juga. Nah, atur routing dengan IP 5.0. Nah, readingnya kayak gini. Oke, ini udah on, ini on, lalu RIP-nya udah masuk semua. Oke, di sini sudah hijau semua, sudah mulai terhubung ya. Lalu selanjutnya tambahkan DNS server pada PC 1 yang di bawah ini dengan IP 5.3. PC 1 kita tambahkan DNS servernya menggunakan IP 5.3. Itu adalah IP address dari DNS server itu sendiri. Uh, 4.3 itu default gateway-nya, sedangkan DNS servernya itu 5.3 ya. Oke, langkah yang selanjutnya lakukan perintah pada soal itu. Yang pertama, ping dari komputer PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Oke, kita coba. Berarti kita klik desktop, terus command run, ipconfig, dan ini hasilnya, IP-nya sudah muncul. Lalu kita ping dengan PC 1, masukkan address-nya ya, IP address PC 1. Kita tunggu. Nah, ini seperti ini hasilnya. Nah, ini hasilnya untuk soal nomor 4 bagian 1 ya. Oke, kita lanjut yang kedua, ping PC 1 ke PC 0. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Ping dari PC 1 ke PC 0, kita masukkan command prompt-nya. ipconfig, lalu address-nya udah keluar, lalu kita ping, masukkan address PC-nya. Nah, ini hasilnya. Oke. Selanjutnya kita buka web browser, akses ilkom.com dari PC 1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Nah, dari PC ini harus terbuka ya. Berarti dari PC yang bawah ingin membuka server Ilkom. Kita masuk ke web browsernya. Nah, ini hasilnya jika berhasil ya.
akan seperti ini, artinya servernya terbuka. Jika tidak terbuka bagaimana? Kita coba masukkan di sini. Dan hasilnya akan seperti ini ya, hostname unresolved. Artinya itu servernya tidak terbuka. Oke, selesai. Kita lanjut ke bagian nomor 4, bagian 3. Buka web browser akses pen.com dari PC 0. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Nah, ini PC 0 ini yang atas ya, pastikan halaman harus terbuka. Oke, dari situ kita buka web browser. PC 0 kita buka web browser. Oke, kita masukkan pendelcom.com. Klik go. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita membuka PC 0 menggunakan web browser dengan mengakses pendelcom server. Ini hasilnya. Jadi sudah semua tugasnya, kita sudah selesai. Berakhir juga video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.